Selamat datang di saluran ini, di mana cerita-cerita kelam yang tak terungkapkan akan dibagikan. Apa yang akan kamu dengar malam ini bukanlah sebuah fiksi, melainkan sebuah kisah yang masih membekas di ingatanku. Semua ini dimulai dengan sebuah kejadian misterius di sebuah tempat yang kini terlupakan oleh banyak orang. Jika kamu merasa ada yang aneh atau merinding, itu bukan hanya perasaanmu, ini lebih dari itu. Bersiaplah, karena kisah ini akan membawamu ke tempat yang tidak ingin kamu kunjungi. Cerita yang akan kamu dengar adalah hasil karya fiksi, dan jika ada kemiripan nama, tempat, atau kejadian dengan kenyataan, itu semata-mata kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung siapapun. Hotel Wijaya Selatan berdiri megah di atas tebing pantai. Usianya lebih dari 60 tahun, namun bangunannya masih terawat dengan arsitektur kolonial yang anggun. Di antara para wisatawan, hotel ini punya reputasi misterius. Kamar 308, yang letaknya menghadap langsung ke laut, kabarnya tak pernah disewakan. Bukan karena rusak, justru karena terlalu angker. Nico, seorang vlogger horor dengan ribuan subscriber, memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia suka mengeksplorasi tempat-tempat angker demi konten, dan mendengar soal kamar 308 membuatnya antusias. Saat check-in, Nico langsung bertanya santai, "Kamar 308 bisa disewa gak, Mas?" Resepsionis mendadak kaku. Ia menunduk sebentar, lalu menjawab pelan, "Maaf, kamar itu tidak tersedia." "Kenapa emangnya?" Resepsionis tersenyum kaku. "Sudah lama tidak dipakai, demi kenyamanan tamu." Mata Nico menyipit, semakin tertarik. Malam itu, setelah membuat konten pembukaan, ia berjalan menyusuri lorong lantai 3. Semua kamar bernomor berurutan, kecuali 308. Pintu kamar itu ada, tapi tak ada angka. Hanya pintu kayu tua, dengan bekas noda seperti cipratan yang telah dilapket. Saat Nico mendekat, hawa dingin menyeruak. Ia tak tahu, di balik pintu itu, ada sepasang mata yang menatapnya dari celah kecil gorden yang tak bergerak. Keesokan paginya, Nico sarapan sambil membuka DM Instagram. Seorang anonim mengirim pesan, "Jangan hanya melihat, dia menunggumu." Nico langsung merasa bulu kuduknya berdiri. Pesan itu datang beberapa menit setelah ia berdiri di depan kamar 308 semalam. Siapa yang tahu? Siapa yang mengawasi? Ia kembali ke resepsionis, kini dengan pendekatan serius. "Mas, saya serius. Saya YouTuber. Konten saya tentang tempat horor. Kalau kamar itu memang ada ceritanya, izinkan saya eksplorasi, biar netizen tahu apa adanya." Resepsionis menatapnya dengan sorot takut, tapi mencoba bersikap tenang. "Saya gak bisa bantu, Mas. Dulu, kamar itu memang pernah dibuka lagi. Tapi setelah kejadian itu, semua sepakat dikunci selamanya." "Kejadian apa?" "Tamunya hilang, Mas. Gak pernah keluar. CCTV terakhir lihat dia masuk, tapi gak pernah keluar." Nico terdiam. Seketika napasnya terasa berat, tapi rasa penasaran sudah tumbuh terlalu dalam. Malamnya, ia kembali ke lantai 3, berdiri lama di depan kamar tanpa nomor itu. Kali ini, terdengar ketukan pelan dari dalam. Tok, tok, tok. Nico berdiri terpaku di depan kamar 308. Ketukan itu sangat jelas, pelan, namun teratur. Seolah-olah seseorang sedang meminta dibukakan pintu dari dalam. Ia menempelkan telinga ke pintu. Tak ada suara lain, hanya keheningan pekat. Tapi saat ia hendak menjauh, sebuah suara lirih memanggilnya dari balik kayu tua itu. "Nico!" Ia terlonjak, jantungnya berdetak cepat. Bagaimana mungkin ada yang tahu namanya? Tanpa pikir panjang, ia mundur dan berlari ke kamarnya sendiri. Malam itu, ia sulit tidur. Tapi justru saat ia terlelap, mimpi aneh datang. Ia berada di sebuah ruangan penuh bunga melati. Di ujung ruangan, seorang wanita memakai gaun pengantin putih berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang menutupi wajah. Ia perlahan menoleh,
dan saat wajahnya terlihat pucat, menangis darah, Niko terbangun dengan teriakan keras. Kamarnya dingin, sangat dingin, dan di meja ada kelopak melati yang sebelumnya tidak ada. Pagi harinya, Niko tak tahan lagi. Ia menyuap petugas kebersihan, Pak Darto, agar membantunya membuka kamar 308. Masih yakin? Tanya Pak Darto dengan suara bergetar. Saya cuma mau rekam sebentar. Nggak akan lama. Dengan kunci tua berkarat, pintu kamar 308 akhirnya terbuka. Aroma lembab dan melati langsung menusuk hidung. Kamar itu gelap, tapi bersih. Sangat rapi, seolah baru ditinggali. Di atas ranjang, tergantung gaun pengantin putih. Di dinding, tergantung foto pernikahan. Tapi wajah pengantinnya, wajah mempelai wanita, dicakar habis, sobek oleh kuku atau sesuatu yang tajam. Niko merekam segalanya. Tapi kamera mendadak error, layar bergaris, dan suara seperti radio rusak muncul. Ia buru-buru keluar, meninggalkan kamar dengan napas memburu. Malam itu, gaun pengantin muncul di lemari kamarnya sendiri. Gaun itu tergantung di lemari kamar Niko. Ia yakin betul tidak membawanya ke sana. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh kainnya. Lembut, tapi di bagian perut ada noda merah, darah segar. Tiba-tiba lampu kamar padam. Niko terduduk. Dalam kegelapan, suara tangis terdengar. Dekat sekali, dari bawah ranjangnya. Saat ia menunduk, ia melihat wajah pucat wanita pengantin itu menatapnya dari balik kolong. Ia pingsan seketika. Dalam mimpi, ia kembali berada di ruangan bunga melati. Kali ini, wanita pengantin menggandeng tangannya. Temani aku menikah. Aku belum sempat. Keesokan harinya, Niko menemukan jejak darah di lantai hotel. Bekas telapak kaki menuju kamar 308. Ia mengikuti pelan, sambil merekam. Videonya ia unggah ke YouTube malam itu juga. Tapi keanehan muncul. Penonton mendengar suara Niko berbicara dengan wanita, padahal ia sendirian. Salah satu komentar berbunyi, "Kak, pukul 3.21 ada suara cewek bilang, 'Ayo kita nikah.' Serem banget." Dan banyak komentar lain menyebut mereka melihat bayangan wanita berdiri di belakang Niko. Akun anonim yang kemarin DM kini mengirim pesan baru. Dia memilihmu. Sang pengantin. Melalui warga lokal, Niko mengetahui kisah sebenarnya. Bertahun-tahun lalu, seorang wanita bernama Sari hendak menikah di hotel itu. Tapi calon suaminya kabur sehari sebelum resepsi, setelah mengetahui rahasia masa lalu Sari. Dalam depresi dan rasa malu, Sari gantung diri di kamar 308, masih memakai gaun pengantinnya. Sejak saat itu, kamar itu tertutup, tapi arwahnya dipercaya masih menunggu mempelai pria yang tak pernah datang. Katanya dia bakal terus mencari pengganti, kata ibu pemilik warung. Kalau kamu dipanggil, hati-hati, dia bisa menganggap kamu itu pengantinnya. Niko nekat melakukan ritual pemanggilan arwah. Ia masuk ke kamar 308, menyalakan lilin, menyebut nama Sari 3 kali sambil menatap cermin. Awalnya tak terjadi apa-apa, tapi saat lilin ketiga padam sendiri, cermin tiba-tiba retak. Udara jadi dingin, dan suara tawa lirih terdengar. Bayangan di cermin menunjukkan Niko, tapi memakai jas pengantin. Kita sudah siap. Semua lampu kamar mendadak menyala. Di ranjang, terlihat tubuh Sari terbaring. Matanya terbuka perlahan. Esok harinya, Niko menghilang. Staf hotel mengira ia sudah check out, tapi semua barangnya masih ada. Seorang tamu baru yang menginap di lantai 3 mengaku melihat kamar 308 terbuka. Ia mengintip dan melihat sepasang pengantin sedang duduk menghadap jendela. Wanita mengenakan gaun, dan pria sangat mirip Niko. Saat diceritakan ke petugas, kamar itu terkunci seperti biasa. Tapi saat dicek CCTV, kamera merekam pintu kamar 308 terbuka sendiri malam sebelumnya, dan tak pernah tertutup lagi. Beberapa bulan berlalu, Hotel Wijaya Selatan kembali ramai, sebagian karena popularitas video terakhir Niko yang viral. Tapi ada hal aneh, kamar 308 kini selalu terisi. Setiap tamu baru dilarang menghampiri kamar itu, tapi mereka sering mengeluh. Ada suara tangisan perempuan dari dinding. Saya lihat bayangan pria berdiri di jendela kamar sebelah.
Padahal tak ada yang menginap di situ, atau tidak ada yang masih hidup. Terakhir kali staf hotel membersihkan kamar 308, mereka menemukan catatan tulisan tangan. Akhirnya, aku menikah juga.